urapan di keparu yang kesambutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesudah diperintahkan Tuhan. Berkatnya mana? Berkati Tuhan. Saya memberkati Bapak Ibu semua tempat ini. Untuk selamanya. Oh. Bakurapan di keparu. Mengalir ke bukit Sion. Samalah diberitakan Tuhan akan berkati curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah, oh betapa indahnya, oh betapa indah. Katakan, oh betapa indahnya. Haleluya. Beda. Hari ini atmosfernya berbeda sih. Ya, Bapak Ibu ya, atmosfernya berbeda. Amin. Siap menerima apa yang mau dilepaskan oleh Bapak Gembala? Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Angkat tanganmu sekarang. Angkat tanganmu tuh. Kami punya Tuhan yang besar. Amin. Kalau dia udah melepaskan firman, janjinya pasti digenapi. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami angkat tangan kami. Dan kami berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan, aku punya. Kami persilakan dengan hormat Bapak Gembala. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan rindu. Benar Bapak Ibu, kita terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Kita terima, kita diberkati. Kita terima, kita disembuhkan. Amin. Kita terima kelepasan. Kita terima kemenangan di dalam kehidupan. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, saya akan mengundang 2 orang yang akan bersaksi di gereja Mount Hermon. Bapak Ibu, ada kuasa Allah di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Yang pertama nanti Pak Joni bersaksi usaha pekerjaannya diberkati luar biasa. Supaya Bapak Ibu melihat real, nyata ada kuasa Allah untuk memberkati kita. Jadi beliau bisa dikatakan pemilik Ratu Plaza, tempat yang sekarang ini. Dan yang kedua adalah pemilik Landmark, gedung 2 tower, Twins Tower yang ada di Sudirman juga Bapak Ibu. Ya. Nah, beliau nanti akan bersaksi
bagaimana Ratu Plaza turun naiknya, bagaimana sekarang sudah mulai ada titik terang akan bangkit kembali. Amin. Ya, setelah itu kesaksian bebas resesi. Nanti juga ada kesaksian dari Ibu Mariana, kesaksian dibaptis, terima perjamuan kudus dan minyak urapan. Ibu ini bebas dari operasi. Harusnya dioperasi karena ditabrak motor Gojek Bapak Ibu kakinya sehingga retak, sehingga ini vonis operasi. Tapi puji Tuhan diurapi, terima perjamuan kudus dan dibaptis. Beliau sekarang bebas operasi dan bisa berjalan dengan normal. Yang kedua juga Ibu Mariana juga sebelumnya kehilangan pekerjaan tapi juga diberkati beroleh kembali pekerjaan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mendengarkan kesaksian? Saya undang pertama kali Pak Joni Onggo. Ya, silakan duduk dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bukti real. Ada kuasa lah di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita singkat aja Bapak Ibu ya. Kesimpulannya aja ya, langsung ya. Gimana Pak Ratu Plaza Pak? Sebelumnya kondisinya dan sekarang setelah menerima perjamuan kudus dan juga diurapi Pak. Terima kasih Pak Gembala. Jadi Mount Hermon berada di Ratu Plaza sejak Januari tahun 2024. Tanggal 7 Januari. 7 Januari. Nah, kondisi Ratu Plaza saat itu sangat sepi. Toko-toko kosong semuanya. Lalu sejak adanya Mount Hermon di gereja di sini, lalu dilakukan pengurapan kepada ruangan-ruangan yang kosong itu, mujizat Tuhan terjadi. Kita bisa lihat sendiri sekarang, lantai 1 ini yang sebelumnya kosong, hanya Mount Hermon, sekarang sudah mulai ada penghuninya dan ini akan terus berkembang. Di bulan November ini akan satu lantai ini akan terbuka semuanya kamera shop. Jadi luar biasa. Mujizat Tuhan luar biasa. Jadi urapan itu luar biasa. Nah, di lantai lain pun juga sama. Lantai 2 juga nanti kami ada bright spot. Satu lantai juga mereka akan buka akhir tahun ini. Dan juga nanti beberapa tahun lagi ada di lantai dasar. Itu yang luar biasa. Yang saya merasa Tuhan berada di sini, Tuhan Yesus berada di Ratu Plaza dan Tuhan Yesus memberkati Ratu Plaza ya, juga. Luar biasa. Tuh Bapak Ibu, bukan saja toko diberkati, mall diberkati. Yes, amin, amin. Tuh saudara, jadi saudara bisa juga mengalami pengharapan yang sama, iman yang sama, usaha pekerjaan saudara juga diberkati. Amin. Bukan aja Ratu Plaza, landmark juga. Silakan Pak, kesaksian. Ada isinya kuasa gelap juga sebelumnya lantai 19, akhirnya bisa diisi, disewa. Ya, silakan Pak. Di gedung landmark pun juga sama, itu okupansinya juga rendah. Jadi kami mengundang Pak Gembala dengan pekerja-pekerja dari Mount Hermon untuk melakukan ibadah di sana dan juga mengharapkan pengurapan di setiap floor, lantai-lantai yang kosong. Nah, yang sangat luar biasa terjadi itu adalah ada satu lantai. Nah, di situ ya, itu ada satu ruangan yang kosong yang seperti biasa seperti ini, itu sudah siap pakai, artinya sudah ada penyekatnya, sudah ada kursi, meja dan sebagainya. Nah itu sudah sekian lama, beberapa tahun itu ada yang datang, peminat datang mau menyewa tapi tidak jadi. Sering sekali seperti itu dan ada juga penyewa yang datang mungkin dia punya insting, jadi waktu saat dia mau masuk, akhirnya dia nggak jadi masuk, dia keluar lagi. Nah, setelah dilakukan pengurapan, itu yang luar biasa. 1 minggu kemudian, tempat itu tersewa. Itu mujizat Tuhan. Luar biasa. Nah, sekarang kita juga ada tempat-tempat lain, ruangan-ruangan lain juga yang mulai tersewa, ya, karena pengurapan itu yang membawa pengharapan bagi kami dan juga kami juga melihat adanya banyak permintaan-permintaan untuk menyewa ruangan tersebut. Jadi saya percaya ya itu bukan suatu kebetulan, tapi memang luar biasa urapan itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Lihat Bapak Ibu, pertama tadi diurapi Ratu Plaza, ini juga mulai hidup dan bangkit. Sehingga floor ini, lantai 1 ini November sudah penuh terisi. Demikian juga bulan akhir November juga Pak ya, lantai 2 dan lantai yang lainnya juga akan disewa orang. Saudara lihat itu luar biasa ya. Jadi itu cerita lama.
Ratu Plaza sepi. Sekarang kita akan mendengar Ratu Plaza ramai kembali. Yes, yes. Lagu lama ya sepi ya, lagu lama itu. Orang Kristen kan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yes, yes, yes. Baik. Landmark juga demikian. Itu ada 2 tower loh Bapak, besar. Iya, itu office building ya. Ada 2 menara, 2 tower di Sudirman Bapak Ibu. Ya, itu juga demikian sepi, tapi sekarang kita melihat pelan-pelan tapi pasti mulai banyak penyewa. Bahkan lantai 19 yang semula semacam ada kuasa gelap di dalamnya sudah clear, sudah disewa orang. Ya Bapak Ibu luar ya. biasa. Amin. Amin. Amin, luar biasa ya. Jadi saudara juga bisa punya pengharapan, kok sekarang usaha sepi, kok sekarang usaha berat. Saudara percaya kalau Pak Joni Onggo diberkati mallnya dan juga office buildingnya, maka saudara juga bisa diberkati tokonya dan segala usaha Bapak Ibu. Amin. Ya, terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun. Oh iya, terima kasih Pak. pada Gereja Mount Hermon, ya, first anniversary, dan saya percaya Tuhan akan memakai gereja ini untuk menarik segala jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin. Dan juga Tuhan akan memberkati jiwa-jiwa di sekelilingnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Saudara ya, tuh, mari kita juga bisa mengalami mujizat sama. Mari datang beribadah rutin, perjamuan kudus rutin, diurapi usaha pekerjaan kita, maka usaha saudara juga bisa seperti yang dialami oleh Pak Joni Onggo, Ratu Plaza diberkati, Landmark juga diberkati. Amin. Itu luar biasa besar kan? Ratu Plaza besar. Landmark juga besar ya. Ya, saudara juga bisa punya pengharapan, usaha pekerjaan saudara juga diberkati. Amin Bapak Ibu. Jadi datang ya rutin ya, kita berjamaah kudus sama-sama kita. Mujizat yang kedua, jadi yang pertama tadi bebas resesi. Mujizat yang kedua adalah kesembuhan ilahi. Dan kita undang Ibu Mariana yang disembuhkan Tuhan bebas operasi. Silakan Ibu Mariana. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tuh, luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Mariana. Ya, Ibu Mariana ini tadi saya sudah sebutkan ditabrak ojek motor. Kakinya retak sehingga harus dioperasi. Ya, tapi saudara lihat tadi jalannya normal nggak? Normal ya, nggak ada bekas-bekas kayak pincang-pincang gitu ya, nggak ada ya, nggak ada. Itu mujizat, nyata, real saudara lihat. Ya, itu karena apa? Dibaptis, terima perjamuan kudus dan minyak urapan, dioleskan. Jadi ada kuasa Tuhan. Itu bukan ya apa kata orang sekarang saudara bisa melihat yang mengalaminya bersaksi di hadapan Bapak Ibu. Lihat itu, tadi bebas resesi, sekarang kesembuhan ilahi, bebas operasi. Silakan Ibu cerita singkat saja. Ya. Shalom Bapak Ibu, saya bersyukur ada di tempat ini. Puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan yang setelah dibaptis, setelah memakai minyak urapan. Tadinya saya ditabrak Gojek tuh 4 bulan lamanya, 4 sampai 5 bulan begitu. Divonis 3 hari harus dioperasi, kalau enggak pasang pen. Jujur sih saya enggak kepingin dioperasi atau dipasang pen, takut gitu loh. Terus saya minta didoakan sama Ibu Gembala. Kebetulan kan saya juga pertama kali datang ke Mount Hermon Church ini. Terus didoakan, terus dibaptis, dikasih minyak urapan saya. Pas sekali itu minyak urapan pas saya sudah pakai sampai kira-kira 4 bulan habis gitu, pas gitu. Puji Tuhan ya, saya tidak mengalami operasi apapun. Saya hanya dikompres es, kasih minyak urapan, benar-benar bisa normal. Tadinya saya pakai tongkat. Dan dari lantai 3 nggak bisa turun. Akhirnya saya memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Saya bersyukur sekali bahwa setelah saya didoakan, dibaptis, dan juga memakai minyak urapan, saya benar-benar sembuh tanpa harus dioperasi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuh. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu lihat, kuasa Allah di balik perjamuan kudus dan minyak urapan itu bukan fiksi, tapi real, bisa kita alami. Kita bisa mengalami, dipulihkan ekonomi kita,
Bukan hanya toko, mall bisa dipulihkan. Bukan hanya toko kecil, tapi office building, 2 tower besar. Ya Bapak, bisa dipulihkan. Karena itu juga saudara bisa punya pengharapan sama, mari datang ibadah kita ke sini, terima perjamuan kudus secara rutin, terima urapan dengan minyak urapan, maka kita juga bisa mengalami mujizat yang sama. Amin Bapak Ibu, usaha pekerjaan saudara dipulihkan, demikian juga ketika saudara juga mengalami sakit, ada pengharapan. Ya Bapak Ibu ya, mari datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, terima perjamuan kudus, oleskan dengan minyak urapan, seperti kesaksian Ibu Mariana juga, dibebaskan dari operasi. Jalannya normal, tidak pincang, tidak Bapak Ibu ya. Amin. Saudara juga bisa mengalami sama, apapun penyakit saudara, datang, beribadah ke sini, berterima perjamuan kudus, oleskan minyak urapan, saudara juga bisa mengalami kesembuhan yang sama. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan kata orang ya, saudara sekarang sudah ngelihat sendiri. Yang mengalaminya langsung bersaksi di hadapan Bapak Ibu. Ya kan? Iya, jadi gak bisa terbantahkan itu. Beliau Pak Joni Onggo bersaksi sendiri. Ibu Mariana bersaksi sendiri. Jadi bukan rekaman, bukan video, bukan rekayasa. Saudara lihat sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi 2 orang sudah bersaksi Bapak Ibu ya. Kalau di KPK 2-3 alat bukti sudah bisa nangkap orang Bapak Ibu. Iya KPK gitu. Kalau ada 2-3 alat bukti sudah bisa nangkap orang. Sekarang ada 2 yang bersaksi. Saudara juga harusnya bisa percaya, mengalami pengharapan, dan saudara mengalami mujizat yang sama. Amin Bapak Ibu. Ya, kita tundukkan kepala kita berdoa untuk masuk kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesaksian yang luar biasa dari Pak Joni Onggo, bersaksi dibebaskan dari resesi. Demikian juga kesaksian dari Ibu Mariana, dibebaskan dari operasi Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang kami alami, dan kami juga ketika kami bangkit iman kami, maka kami juga bisa mengalami mujizat yang sama. Sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu, bersabdalah bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti tentang kelahiran dari Mount Hermon Church, Gereja Hermon Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Ya, haleluya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 6 Oktober. Sebenarnya kelahiran dari Mount Hermon ini tanggal 1 Oktober. Ya, 2023. Tetapi karena jatuhnya hari Selasa, ya akhirnya kita geser ke hari Minggu supaya sekalian ibadah. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada bertanya, kenapa Pak milik kelahirannya Mount Hermon itu tanggal 1? Ada yang Bapak Ibu ingat enggak perayaan apa tanggal 1 di negara kita? Kesaktian Pancasila. Dan gereja ini ingin menunjukkan kemuliaan, kuasa, dan kesaktian Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya memilih tanggal 1 Oktober. Supaya setiap kali kita mengingat, selain kesaktian Pancasila, kita juga memperingati kebesaran, kemuliaan, kesaktian Tuhan Yesus. Amin. Gitu Bapak Ibu. Oke, ya itu dia kenapa milihnya kelahiran Mount Hermon tanggal 1 Oktober. Dan kita sudah melihat kuasa kemuliaan Tuhan kan. Tadi kesaksian dari Pak Joni, mallnya bisa pulih kembali. Kan office buildingnya 2 tower itu juga mulai tanda-tanda mulai pulih kembali. Demikian juga Ibu Mariana, vonis operasi bisa dibebaskan dari vonis operasi. Amin. Itu kan menunjukkan apa? Kemuliaan, kesaktian Tuhan Yesus kan? Iya kan? Lah iya dong. Karena itulah kita harus percaya kuasa Tuhan itu bukan terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang juga bisa terjadi. Karena Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka kuasanya, mujizatnya juga bisa kita alami. Tapi Pak, kok saya nggak pernah ngalamin mujizat Pak? Mungkin di antara saudara bertanya demikian. Kok orang lain bisa ngalamin mujizat sih Pak? Kok saya udah berdoa bertalu-talu sampai mulut saya doer sedikit gitu Bapak Ibu. Kok nggak sembuh-sembuh? Kok nggak diberkati? Saudara tahu apa rahasianya?
rahasianya kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Bukan saudara dengar khotbah. Kalau saya nggak pernah khotbah sehari-hari. Kenapa? Khotbah sehari-hari itu nggak membuat saudara mengalami kuasa kemenangan. Iya, itu hanya kehidupan sehari-hari. Saudara yang mengerjakan sendiri semuanya. Tapi ketika dikhotbahkan tentang Tuhan Yesus, kita punya pengharapan. Di dalam Yesus kita mengalami kemenangan. Itulah sebabnya saya selalu khotbahkan Yesus agar kita mempunyai pengharapan, bangkit iman, dan disitulah mujizat kemenangan kita alami. Amin Bapak Ibu. Dan lewat sarana perjamuan kudus dan minyak urapan, ini kita mengalami kuasa Tuhan. Kenapa perjamuan kudus Pak? Karena perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Yesus. Kita makan tubuh Yesus yang terpecah, kita minum darah Yesus yang tercurah. Amin Bapak Ibu. Kan Yesus. Jadi berfokus kepada Tuhan Yesus. Demikian juga nanti minyak urapan. Pengurapan itu juga sebenarnya ciri orang Kristen. Sejak perjanjian lama loh Bapak Ibu. Ya, diurapi. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Maka orang Kristen juga harus punya ciri pengurapan. Nah iya dong. Pengikut yang diurapi ya harus ada ciri pengurapan dong. Iya kan Bapak Ibu ya? Iyalah. Kalau kita pengikut Kristus, maka kita juga harus punya ciri pengurapan. Karena itulah di gereja ini selalu ada perjamuan kudus, selalu juga ada pengurapan dengan minyak. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saudara tadi sudah melihat kesaksian dibebaskan resesi, kesaksian dibebaskan dari operasi. Hari setiap Kamis ada ibadah, setiap Jumat ada ibadah, setiap minggu ganjil. Minggu pertama, minggu ketiga, minggu kelima kalau ada, itu ada KKR, kesembuhan ilahi, dan bebas resesi. Bapak Ibu bisa datang, mari kita sama-sama berkumpul, kita alami kuasa mujizat Tuhan. Amin. Hari Jumat, ingat, pegang tanggalnya. Minggu ganjil, minggu pertama, minggu ketiga, minggu kelima kalau ada. Kalau 1 bulan kan kadang-kadang ada 5 minggu, ada 4 kan. Ya, oke Bapak Ibu ya. Ya, kalau minggu genapnya ada apa Pak? Ada praise and worship, pujian dan penyembahan. Jadi kita selang-seling. Amin Bapak Ibu. Oke. Nah, saudara setiap kali ikut ibadah nanti hari Jumat itu ada kesaksian mujizat. Pak Joni kesaksian bebas resesi. Ibu Mariana kesaksian kesembuhan ilahi. Sudah bersaksi, cuma direkamnya terpisah. Karena Ibu Mariana kerja jadi hari biasa nggak bisa kesaksian Bapak Ibu. Jadi hari Minggu direkam, tapi nanti saat jadi video upload di YouTube udah saya gabung. Ya, puji Tuhan saya dapat karunia untuk bisa membuat YouTube. Oke Bapak Ibu, nanti saya gabung. Jadi apa kesaksiannya itu bisa menyatu dengan khotbah KKR, kesembuhan ilahi dan bebas resesi. Amin. Lalu yang kedua nanti tadi pertama bebas resesi itu kesaksian ibadah KKR pertama. KKR kedua nanti kesembuhan ilahi. KKR ketiga nanti adalah bebas dari setan. Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Iya. Tadi ada buktinya Pak Joni kan. Lantai 19 itu ada kuasa gelap. Kayak ada setannya. Orang gak pernah masuk gitu. Gak berani nyewa. Kayak ada, apalagi kalau ada sixth sense-nya gitu Bapak Ibu ya. Pasti mereka ini ruangan kayak ada sesuatu. Kok bulu kuduk saya merinding. Tapi nyatanya setelah diurapi, setan pergi. Sekarang sudah disewa orang. Tuh. Bukti itu Bapak Ibu, bukan kata orang fiktif, enggak, bukti nyata. Oke Bapak Ibu ya, tuh luar biasa ya. Jadi kita bisa datang ya, saya undang ya, kapan saja bisa datang Jumat, Minggu ganjil. Minggu 1, Minggu 3, Minggu ke-5. Oke, Minggu genapnya praise and worship ya, pujian dan penyembahan. Oke Bapak Ibu ya, datang ya. Kalau ingin pendalaman Alkitab itu hari Kamis. Ya. Hari Kamis jam 1 itu pendalaman Alkitab. Jadi kita dibekali tentang banyak pengetahuan tentang Alkitab. Amin Bapak Ibu, supaya saudara dibekali. Tapi kalau seandainya juga saudara kerja, nggak sempat, saudara bisa mendengar videonya di YouTube. Channel Gereja Hermon adalah Gereja Spasi Hermon. Amin. Saudara masuk ke situ ada semua khotbah yang pernah ada di
Gereja Mount Hermon ini ada direkam di situ. Jadi saudara bisa nonton ya. Kalau saudara nggak bisa hadir ibadah, bisa nonton di situ. Bahkan saudara juga bisa mengikuti channel YouTube tadi. Saya khotbah berurutan. Nggak ada saya lihat di YouTube atau nggak ada di dunia. Ada khotbah pendeta berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kelak selesai Wahyu. Tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Pernah nggak saudara dengar itu? Nggak pernah kan? Saya khotbah hal itu. Perjanjian lama sudah selesai, sudah masuk perjanjian baru, Injil sudah selesai. Sekarang Kisah Para Rasul baru selesai. Nanti masuk kitab Roma. Sampai nanti harusnya selesai sampai Wahyu. Saudara bisa lihat di YouTube ya, YouTube Gereja Mount Hermon ya, Gereja Spasi Hermon ya. Oke Bapak Ibu ya, jadi saudara bisa membaca Alkitab. Dengeri dulu khotbah yang saya sampaikan. Supaya saudara tahu kira-kira gambarannya. Kitab ini bicara tentang apa sih? Kitab ini bicara tentang apa sih? Kitab ini berbicara tentang apa sih? Supaya saudara punya gambaran dan saudara bisa termotivasi untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Iya Bapak Ibu. Kalau jemaat seringkali didorong untuk membaca Alkitab kan. Dari Kejadian sampai Wahyu kan. Pendeta harus lebih. Pendeta harus mengkhotbahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Iya dong, fair dong. Jemaat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Pendeta jangan membaca, mengkhotbahkan. Nah, saudara bisa dapatkan di channel YouTube ini. Amin Bapak Ibu ya. Sip, mantap. Lanjutkan lagi. Mount Hermon Church itu visinya apa? Bapak Ibu bisa melihat di spanduk di belakang. Visi Mount Hermon adalah menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di sorga. Jadi maksudnya tetap tercatat di sorga. Jadi semula manusia itu seluruh dunia, apapun agama kepercayaannya, semua tercatat di sorga. Kok bisa Pak? Kok bukan Kristen aja Pak? Iya, karena apa? Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Bukan hanya orang Kristen. Benar Bapak Ibu? Jadi awalnya pada saat Tuhan Yesus mati, seluruh dunia itu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Coba kita baca dulu ayatnya, nanti saya jelaskan. Yohanes 1 ayat 29. Haleluya. Yohanes 1 ayat 29. Saya khotbahnya singkat ya, karena banyak rentetan acara ini. Biasanya saya kalau khotbah kadang-kadang nggak sadar, udah 1 jam. Ya harus di remind, ya tuh. Ya lanjut ya. Coba Yohanes 1 ayat 9 sudah. Nih saya bacakan ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tidak ada dikatakan menghapus dosa orang Kristen. Gak ada. Ada gak dosa orang Kristen? Tidak. Jadi dosa dunia. Jadi seluruh dunia pada saat Yesus mati dan kayu salib menghapuskan dosa, maka seluruh umat manusia berabad-abad sampai sekarang ini nama mereka tercatat di surga. Seluruh dunia loh Bapak Ibu ya, bukan orang Kristen aja. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya mungkin namanya Abu Bakar gitu. Saudara ngerti lah maksud saya kasih satu nama aja ya. Jangan nanti dituduh saya macam-macam lagi. Ya gak percaya Yesus, maka nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Ketika mereka tidak percaya dihapus dari kitab kehidupan. Tidak percaya dihapus dari kitab kehidupan. Jadi awalnya semua tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika orang tidak percaya Yesus, maka nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Amin Bapak Ibu. Bahkan orang Kristen juga bisa terhapus dari kitab kehidupan. Kok bisa Pak? Karena sekarang ini banyak orang Kristen tidak berfokus lagi kepada Tuhan Yesus. Kok bisa Pak? Orang Kristen kan harusnya berfokus kepada Tuhan Yesus Pak. Iya, saudara cek saja di gereja saudara masing-masing. Saudara lihat khotbah pendeta saudara. Masih menyebutkan nama Yesus enggak? Seringkali saudara akan kaget. Enggak pernah disebut nama Yesus. Enggak pernah disebut nama Yesus. Khotbah pendetanya selalu kehidupan sehari-hari. Kita harus disiplin, kita harus baik, kita harus suka sosial, kita harus menolong. Nama Yesus gak disebut lagi. Iya Bapak Ibu, iya gawat kan? Gawat. Iya, jadi pendeta hanya khotbah sehari-hari. Bahayanya apa Pak? Bahayanya Yesus akan dipinggirkan.
Iya Bapak Ibu. Itulah sebabnya sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Pada akhir zaman ada tanda 6666. Tandanya ada di mana Bapak Ibu? Tangan kanan. Yang ada di dahi. Saudara ngerti enggak maksud tanda itu? Tangan kanan artinya apa? Kekuatan. Kalau saudara nunjukkan kekuatan kepada orang, nih awas kamu, benjol kamu nanti. Misalkan, nunjukkan tangan kanan kan? Nggak ada nunjukkan tangan kiri. Nggak ada ya? Nggak ada. Atau nunjukkan kaki. Saya pemain sepak bola loh, lihat betis saya itu bersanggul. Gitu Bapak Ibu ya. Nih saya tendang kamu sampai ke bulan. Gitu. Nggak ada kan? Nunjukkan kaki kan? Nggak ada. Selalu nunjukkan nih. Lihat. Nih, benar kan Bapak Ibu? Tangan kanan. Lalu kalau orang menunjukkan hikmat apa? Akal budi. Dahi. Mikir. Sekarang jadi ketua tim pemenangan. Yang suka ngomong mikir. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi apa arti tangan kanan dan dahi? Artinya pada akhir zaman manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tapi manusia telah mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Itulah arti tanda 66 pada tangan kanan dan dahi. Bukan chip. Aduh. Masa Alkitab dibawa penjelasannya dari dunia? Zaman dulu kan belum ada chip kan? Lah iya, belum ada chip. Kok bisa Alkitab dijelaskan oleh dunia? Terbalik itu. Harusnya apa? Dunia dijelaskan oleh Alkitab. Itu yang benar. Jangan Alkitab dijelaskan oleh dunia. Pakai chip. Aduh. Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi orang Kristen sekarang ini mulai menjauhkan diri dari mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itulah bahayanya. Ketika pendeta tidak lagi berkorban berfokus kepada Tuhan Yesus. Hanya kehidupan sehari-hari. Jadi manusia didorong untuk mengandalkan kekuatannya sendiri kan. Iya, bahaya. Ada lagi satu lagi yang berbahaya. Itu dosen saya. Ketika saya lagi menempuh pendidikan doktor, dosen saya ada doktor dari Amerika. Ya Bapak, dia pendeta juga. Ya. Dia khotbah nggak pernah tentang Yesus. Kehidupan sehari-hari. Akibatnya apa? Waduh. Dia nunggui khotbah imam tetangga sebelah. Pagi dia tunggu. Wow. Kenapa? Karena seringkali tetangga sebelah itu khotbah tentang kehidupan sehari itu bagus sekali. Ya kan? Mereka kan gak mungkin khotbah tentang Yesus kan. Gak mana mungkin. Khotbah kehidupan sehari-hari kan. Nah itu yang dia serap. Oh, dan ketika dia sudah serap paginya khotbah si imam tetangga sebelah, siangnya dia khotbahkan di gerejanya sendiri. Wow. Wah, itu pendeta Bapak Ibu, doktor lagi dari Amerika. Khotbah bukan tentang Tuhan Yesus, kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Dia meniru, mengkopi khotbah tetangga sebelah. Kan gawat kan? Karena apa? Dia khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Tetangga sebelah itu imamnya khotbah kehidupan sehari-hari juga dan indah. Itulah bahayanya. Karena itulah pendeta berfokuslah khotbah tentang Yesus. Karena juga Alkitab berkata, saat Pentakosta, murid-murid yang beroleh pengurapan Roh Kudus, mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Demikian juga 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu adalah imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Jadi pendeta harus berfokus kepada perbuatan besar dari Allah. Bukan kehidupan sehari-hari. Bukan perbuatan manusia. Tuh lihat bukti ayatnya. Ketika pengurapan itu Kisah Rasul 2 ayat 11. Nanti catat aja Kisah Rasul 2 ayat 11. Demikian juga imamat yang rajani itulah 1 Petrus 2 ayat 9. Tuh. Jadi kita harus apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan itu juga terlihat. Tuhan Yesus berkata suatu hari kepada orang banyak. Barang siapa yang akan mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salibnya. Lihat itu.
Menyangkal diri apa? Banyak kali orang berdefinisikan menyangkal diri, oh menyangkal kedagingan. Menangkal duniawi. Dikejar lagi, apa duniawi? Bingung dia. Menyangkal kedagingan itu gampang. Saya kasih ilustrasi lah. Yang gampang-gampang aja ya. Misalkan di depan saya ini ada air. Saya sedang berdiri dekatnya. Terus tiba-tiba ada orang melihat saya. Kamu yang numpain air ya? Kamu numpain air ya? Terus saudara berkata, bukan saya, bukan saya. Tadi ada orang lewat bawa ember, airnya tumpah. Nah, itulah namanya menyangkal diri. Bukan saya, tapi orang lain. Demikian juga itu diterapkan hal kerohanian. Bukan lagi kita bicara tentang diri kita, tapi bicara tentang perbuatan Yesus. Itulah namanya menyangkal diri. Bukan lagi bicara perbuatan manusia, tapi bicara tentang perbuatan Yesus. Itu namanya menyangkal diri. Orang Kristen tidak lagi bicara tentang perbuatan kita, tapi harus bicara tentang perbuatan Allah. Itulah tadi yang dalam Kisah Rasul, ya saat Pentakosta memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Demikian juga 1 Petrus 2 ayat 9 memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itulah menyangkal diri. Bukan ngomong tentang kita, tapi ngomong tentang Yesus. Gampang kan? Demikian juga yang kedua, menyalibkan, memikul salibnya. Ini juga banyak sekali orang Kristen yang salah. Ketika dia menghadapi masalah, dia berkata, saya sedang memikul salib. Ketika istrinya digondol maling, oh saya sedang memikul salib. Ketika anaknya narkoba, oh saya sedang memikul salib. Ketika dia di PHK, oh saya sedang memikul salib. Seakan-akan salib itu adalah penderitaan dan masalah. Padahal bukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba dibuka dulu Bu. Matius 16 ayat 24. Nah ini banyak sekali yang. Ini saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu bisa lihat ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, artinya ini apa? Orang Kristen. Pengikut Yesus adalah orang Kristen. Benar Bapak Ibu? Jadi ayat ini berlaku untuk kita. Lanjutkan. Ia harus menyangkal dirinya. Tadi saya sudah jelaskan. Menyangkal diri artinya kita tidak lagi bicara tentang diri kita. Tapi bicara tentang perbuatan Yesus. Amin Bapak Ibu? Perbuatan Allah. Itu satu. Yang kedua, memikul salibnya. Nya itu kecil atau terlalu besar? Kecil artinya bukan salib Yesus. Kalau salib Yesus harusnya huruf besar. Paham Bapak Ibu ya? Ngerti kan? Nah, jadi ini bukan memikul salib Yesus. Bukan memikul salib penderitaan dan kematian Yesus. Bukan. Tapi ini memikul salib kita sendiri. Salib kita sendiri seperti apa Pak? Kalau bukan penderitaan, salib kita adalah enak dan bebannya ringan. Matius 11 ayat 30. Silakan dibuka. Ina. Ina atau Putri ini? Ina. Ya itu singkatan nama Indonesia di dunia internasional. Ina. Kalau orang Batak Ina. Ada ngalak Batak iya. Ada. Nah ini Bapak Ibu. Nah ayat Matius 11 ayat 30. Sebab kuk itulah salibnya kita masing-masing. Sebab kuk yang kupasang. Kuk itu pasang apa? Yesus yang pasang. Itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi salib kita bukan penderitaan dan kematian. Sehingga salah ketika orang Kristen ketika menghadapi masalah. Mereka berkata, aku sudah memikul salib. Oh salah. Salib kita sekarang apa? Enak dan bebannya ringan. Jadi salib apa Pak yang enak dan bebannya ringan? Itulah kesembuhan. Itulah kita diberkati. Itulah kita dilepaskan. Ketika kita mengikuti Yesus, maka kita diberkati. Itu kan pasti enak. Pasti ringan. Lah iya dong, berkat kan enak dan ringan kan? Kita disembuhkan, itu kan enak dan ringan kan? Lah iya. Dilepaskan, itu kan enak dan ringan. Inilah salib kita. Makanya hari ini saudara membawa kebenaran. Salib kita bukan lagi penderitaan dan kematian. Tapi salib yang enak dan bebannya ringan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika saudara menghadapi masalah itu bukan salib. Ya Bapak Ibu ya, bukan salib ya. Amin. Nah saya tiba-tiba jadi ingat. Ketika saudara menghadapi masalah, seringkali doa orang Kristen, Tuhan singkirkan masalah di dalam kehidupanku. Benar kan Bapak Ibu ya? Saudara jangan berdoa demikian.
Tapi saudara harus berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan sehingga aku menang atas masalah. Bedanya di mana sih Pak? Kok kayaknya sama-sama juga semua saudara. Bedanya ketika kita berdoa, Tuhan singkirkan masalahku, maka saudara tetap berdoa. Tapi ketika saudara berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menang atas masalahku, maka setiap kali saudara menghadapi masalah, saudara semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Amin saudara. Jadi saudara jadi naik kelas, makin top saudara. Tapi ketika saudara berdoa, singkirkan masalah, saudara tetap kekuatannya. Nggak ada tambahan kekuatan. Makanya saudara ketika berdoa saat masalah, jangan berdoa singkirkan masalah. Tapi berdoalah, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menang atas masalahku. Amin Bapak Ibu. Cakep kan? Iya berdoa juga harus benar. Supaya apa? Supaya setiap kali ada masalah kita semakin kuat, semakin dewasa. Amin Bapak Ibu. Dan orang Kristen harus dewasa. Iya, kenapa orang Kristen harus dewasa? Saudara tahu Bapak Ibu? Karena pada akhir zaman kita akan menjadi mempelai Kristus. Orang mempelai itu harus orang dewasa. Nggak boleh anak-anak. Itu namanya pernikahan dini. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Kan kita pada akhir zaman nanti akan menjadi mempelai Kristus kan? Makanya orang Kristen di program Tuhan harus semakin lama semakin dewasa. Jangan bayi terus, jangan hanya minum susu terus. Oke Bapak Ibu, makanya terus semakin dewasa. Karena pada akhirnya kita akan menjadi mempelai Kristus. Amin. Wah, saya makin semangat kalau banyak orang datang ini Bapak Ibu. Khotbah saya jadi berbeda. Kenapa? Karena inilah kesempatan saya untuk membuat saudara mengetahui kebenaran. Yang selama ini banyak yang keliru mungkin saudara dapat. Iya kan Bapak Ibunya? Iya. Contoh tadi salib. Kan banyak orang berpikir kan ketika ada masalah, oh ini adalah saya sudah memikul salib. Padahal salib kita berbeda. Tuh kan? Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Demikian juga tentang menyangkal diri. Banyak sekali orang Kristen sekarang bicara tentang kehidupan sehari-hari. Padahal apa? Kita bukan lagi bicara kehidupan kita, tapi bicara tentang perbuatan besar Yesus. Itulah namanya menyangkal diri. Amin. Jadi pendeta saudara juga saudara bisa ingatkan, Pak Pendeta, jangan khotbah kehidupan sehari-hari. Itu tidak ada kuasa. Tapi bicara tentang Yesus, disinilah ada kuasa kemenangan. Amin Bapak Ibu. Nah iya dong. Ketika saudara ingin sembuh, oleh bilir Yesus kita sembuh. Benar Bapak Ibu? Ketika saudara ingin selamat, percaya Yesus saudara akan diselamatkan. Ketika saudara ingin diberkati, Yesus kaya menjadi miskin agar saudara diberkati. Jadi dalam Yesus ada semua. Makanya pegang Yesus, menang kita. Jangan bukan kehidupan sehari-hari ya. Ya amin Bapak Ibu ya. Nah iya. Jadi itu dia. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu, kenapa gereja ini selalu kita setiap kali ibadah perjamuan kudus, minyak urapan juga. Karena itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Iya Bapak Ibu, perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Apa? Coba lihat Lukas 22 ayat 19. Saya ingin tanya dulu Bapak Ibu. Oh saya udah ngeliat lah, saya udah kenal siapa yang sering datang, siapa yang baru datang. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi saya ingin mengajarkan satu kebenaran yang mungkin selama ini saudara agak keliru. Agak soft lah, jangan terlalu kasar. Ya, agak keliru. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Coba, jadi mungkin saudara nanti akan bertanya, kenapa sih gereja Mount Hermon ini selalu perjamuan kudus? Biasanya gereja lain itu sekali setahun, kadang-kadang cuma Paskah aja, atau juga ada sebulan sekali. Lah kita setiap kali ibadah ada perjamuan kudus. Apa urusannya Pak? Kok terlalu sering Pak? Kenyang nanti kita Pak. Saudara tahu? Karena perjamuan kudus itu diperintahkan oleh Tuhan. Lakukanlah perjamuan kudus untuk mengingat akan aku. Lukas 22 ayat 19. Ini saya bacakan. Lalu ia mengambil roti. Ia ini siapa? Yesus. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku. Yang diangkat Yesus apa Bapak Ibu pertama kali? Roti. Ia mengambil apa? Katakan sama-sama saya. Roti. Roti ya. Oke.
Oke. Tapi ketika diberikan kepada murid-muridnya, Yesus berkata apa? Inilah tubuhku, bukan lagi roti. Saudara lihat itu? Saudara harus jeli ya bacanya ya. Ketika Yesus mengambil roti, tapi ketika diberikan kepada murid-murid, bukan lagi roti. Inilah tubuhku. Tapi banyak di luar sana berkata lambang tubuh Yesus. Tidak ada kata lambang di sini. Saudara itu ayatnya ada kata lambang enggak? Enggak ada. Kenapa orang di luar sana banyak menyebutkan lambang? Karena mereka menjengkali kuasa Tuhan. Mereka berpikir, bagaimana mungkin ya Pak, roti bisa menjadi tubuh Yesus. Mereka menjengkali kuasa Tuhan. Tuhan itu sangat berkuasa. Ketika Tuhan berkata, inilah tubuhku, bukan lagi roti. Saudara harus percaya. Langit dan bumi saja diciptakan dengan berfirman. Apalagi sekedar merubah roti menjadi tubuh Yesus. Aduh gampang sekali itu. Amin. Jadi ketika orang berkata lambang, mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Kenapa? Mereka bingung. Bagaimana mungkin roti menjadi tubuh Yesus? Ya kan? Nah saya ajar saudara. Ya semakin, oh gitu ya Pak ya. Berarti tidak tepat dong kata lambang. Lah iya memang. Nggak ada ayatnya tulisan lambang. Yang kedua, itu sama dengan menjengkali kuasa Tuhan. Tuhan tidak mampu merubah roti menjadi tubuh Yesus. Tapi hari ini kita percaya Tuhan Maha Kuasa, langit dan bumi saja diciptakan dengan berfirman. Ya, oh iya sudah dikasih tanda. Ibu Odi udah nunjukkan jam. Jangan-jangan baru beli jam baru dia. Ya Bapak, ya udah saya potong singkat aja. Nah itu jadi Bapak Ibu. Jadi perjamuan kudus itu, dari rencana tadi saya cuma khotbah 30 menit sebentar. Tapi karena saya lihat banyak orang baru, saya harus memberikan kebenaran yang banyak. Jadi kesempatan saya, makanya juga tadi nggak ada rencana untuk Pak Joni bersaksi. Ibu Mariana bersaksi. Tapi ketika lihat orang banyak, ini perlu nih digeber. Harus ada extra josnya gitu. Karena pada kesaksian ini kita juga, wah luar biasa. Bebas operasi, gitu Bapak. Oke ya, jadi sekarang banyak orang jadi kesempatan saya. Ini sedikit lagi. Jadi, saudara lihat itu, kita lanjutkan lagi. Pecahkan memberikan kepada mereka, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lihat kalimat terakhirnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, akan Yesus. Jadi saat perjamuan kudus, ini kan perjamuan kudus kan? Karena kan tubuh Yesus ya. Perjamuan kudus itu untuk mengingat Yesus. Jadi orang Kristen mengingat Yesus kapan? Ya sesering mungkin dong. Ya kan Bapak Ibu ya? Karena apa? Ketika kita ingat Yesus, kita ingat penebusannya. Ingat Yesus, kita ingat kesembuhannya. Ingat Yesus, ingat berkatnya. Ingat Yesus, ingat kelepasannya. Ingat beras, ingat kosmos. Harus ada joke, kalau enggak saudara tegang. Ice breaking namanya istilahnya. Istilah kerennya bahasa Sundanya itu. Ice breaking ya. Amin Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi perjamuan kudus harus dilakukan sesering mungkin kan. Itulah alasannya kenapa setiap kali ibadah kita perjamuan kudus. Karena kita setiap ibadah harus mengingat tentang Yesus. Amin. Itu dasarnya. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Oke, nah sekarang minyak urapan juga. Karena mumpung lagi orang baru banyak sini, jadi sekalian saya khotbahkan tentang minyak urapan. Kapan lagi gitu ya? Kapan lagi? Minyak urapan juga sama Bapak Ibu. Ya, pengurapan. Banyak kali orang berpikir ketika Pentakosta, maka peran minyak urapan itu jadi hilang. Ya kan? Roh Kudus menggantikan peran minyak urapan. Tidak Bapak Ibu, di dalam Yakobus itu ditulis setelah Pentakosta atau sebelum? Setelah Pentakosta. Karena umumnya kitab Injil itu ditulis paling cepat Injil Markus itu tahun 40. Jadi kalau udah tahun 40 artinya pasti setelah Pentakosta. Nah, kitab Yakobus itu ditulis setelah kitab Markus juga. Jadi setelah Pentakosta. Nah, di dalam Yakobus dikatakan ketika kita sakit, undanglah panatua untuk mendoakanmu dan mengoleskan dengan minyak. Iya Bapak Ibu. Kayaknya Bapak Ibu gak pernah dengar ayat ini ya. Supaya saya tunjukkan. Nih Yakobus 5 ayat 14. Jadi penggunaan minyak ada di sini Bapak Ibu. Jadi saudara gak perlu ragu penggunaan minyak urapan ya.
Jangan perlu lagu juga terima perjamuan kudus ya sering mungkin kan. Karena apa? Sesering mungkin. Karena lewat perjamuan kudus kita mengingat akan Yesus. Kenapa kita lewat perjamuan kudus kita mengingat Yesus? Karena kita makan kan tubuh Yesus terpecah. Kita minum kan darah Yesus tercurah. Ya pasti ingat Yesus. Benar Bapak Ibu? Sama seperti kalau saudara makan babi panggang. Saudara pasti ingat babi. Ya makan babi hong. Pasti ingat babi kan? Lah iya dong. Kalau babi kita makan babi hong. Pasti ingat babi. Gak mungkin ingat kuda. Gak mungkin kan? Nah apalagi sama nih. Kita makan tubuh Yesus terpecah. Minum darah Yesus tercurah. Pasti ingat Yesusnya. Benar? Iya, nih kita lihat sekarang tentang minyak urapannya. Yakobus 5 ayat 14. Jadi ada ayatnya, bukan kata pendeta Hari. Ada ayatnya. Nih saya bacakan. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ada yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat atau memanggil pendeta. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tuh, ada penggunaan minyak, bukan kata saya, kata ayat itu. Amin Bapak Ibu. Jadi perjamuan kudus ada ayatnya, minyak urapan juga ada ayatnya. Makanya saya selalu ada altar call untuk mendoakan saudara yang sakit didoakan. Kalau ini, ayat ini adalah jemaat sakit memanggil pendeta. Kalau altar call, pendeta yang memanggil jemaat. Sama saja. Mengurapi dengan minyak. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Ya. Jadi hari ini mari saudara hadir di Mount Hermon di ulang tahun yang pertama. Kita lihat ada kebenaran yang baru. Ya Bapak Ibu, itu bukan tanpa dasar, semua ada dasar ayatnya. Jadi saudara percaya saat ini mari kita harus menyangkal diri sebagai orang Kristen. Jangan lagi bicara tentang diri kita, tapi hendaklah kita bicara tentang perbuatan Allah. Yang kedua, kita memikul salib, itu bukan salib penderitaan Yesus, bukan salib kematian Yesus, tapi memikul salib kita sendiri yang enak dan bebannya ringan. Kenapa bisa enak dan bebannya ringan? Karena salib yang kita pikul adalah salib kesembuhan, salib berkat, salib kelepasan, salib kemenangan. Amin. Pasti itu enak dan ringan. Ya kan? Yang ketiga, lakukanlah perjamuan kudus sesering mungkin. Kenapa? Karena lewat perjamuan kudus kita mengingat Yesus. Sebab saat perjamuan kudus kita makan tubuh Yesus terpecah, kita minum darah Yesus yang tercurah. Amin. Yang keempat, pakailah juga minyak urapan. Minyak urapan tetap dipakai walaupun sudah ada Pentakosta turunnya Roh Kudus. Kenapa? Yakobus ini ditulis, kitab Yakobus setelah Pentakosta. Kalau seandainya setelah Pentakosta tidak ada lagi penggunaan minyak, maka ayat ini tidak akan mungkin ditulis. Tapi ketika ditulis, artinya setelah Pentakosta pun kita tetap bisa pakai minyak urapan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala kita.